Kalau Kejaksaan Agung mengusut ini, pasti ketemu. Karena Kejaksaan Agung teknik untuk investigasinya tuh dalam, saya tahu. Bisa kok menemukan kayak gini. Kalau dipandu, ambil itu, tetap ketemu. Ketemu untuk anunya. Kejaksaan Agung tuh ahli di bidang ini, tidak usah digurui. Tapi juga diam, apalagi polisinya diam. Nah, KPK, kalau KPK kan harus disebut. Kalau saya KPK tuh rasanya kok udah nggak ada ya sekarang ini. Ya gitu aja gitu. Di online atau judi online, Pak, setelah itu. Nah, ini judi online gimana? Ini nah, ya, judi online. Udah sampai menyebut sekian tersangka dan segala macam. Sekian tersangka. Nama menteri disebut-sebut, malah menterinya kemarin ketemu sama Pak Jokowi di Solo. Nah, iya. Baik-baik saja. Iya kan? Pelaku utamanya itu kan pejabat. Yang mengangkat pejabat itu adalah menteri, dan menteri ngangkatnya tidak proper juga ketika itu kan. Dikatakan saya tidak tahu kalau dia tidak ahli. Dia ngaku ahli saja lalu saya angkat. Kan begitu kan penjelasannya. Masa tidak bertanggung jawab begitu? Pasti ada apa-apanya. Orang sudah tidak ada ijazah di bidang IT, kemudian tidak tahu juga ijazahnya, kok dipercaya diangkat. Sesudah ketangkap baru bilang saya tidak tahu kalau dia tidak ngerti IT, kan gitu kan. Padahal di situ hasil penyelidikan polisi kan jelas kan. Ada markas, ya markas maksudnya ruangan khususnya, ruang khusus, dan ruang ini, ruang digitalnya, di itu bahwa masuknya lewat ini, ketangkap semua. Masa menterinya bebas-bebas saja, itu kan tidak masuk akal, gitu. Lalu seakan-akan mau ditutupi gitu. Itu logika umum ya. Nah, logika yang ada di balik yang tersiar di logika umum itu kan, kalau orang seperti kita punya informasi juga. Kapan menerima uang apa, dari siapa, di mana, CCTV-nya kayak apa, kesaksiannya dari siapa. Nah, orang seperti kita kan mesti tahu. Iya kan? Nah, kok ini nggak jalan? Gitu. Tutup lagi dengan kasus berikutnya, apa lagi? Ini ya. Kasus Sarof sudah tenggelam jadi kasus kecil, kasus judi online yang ada juga kasus yang mengagetkan sekali kan. Yang ramai juga tuh Tom Lembong, Pak. Nah, Tom Lembong mempertanyakan kan harusnya menteri-menteri sebelum dia juga dipanggil. Sampai sekarang juga udah nggak ada lagi suaranya tuh. Sudah ada lagi ya, kasusnya seperti apa dan sebagainya. Itu seakan-akan isu-isu besar itu dibuat untuk menutup isu yang besar juga. Sehingga yang besar itu hilang satu-satu. Yang paling gila tetap menurut saya kasus pagar laut. Ini kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap negara, bukan kejahatan terhadap orang yang mempunyai harta, misalnya diculik, mempunyai tanah, sertifikatnya terhadap negara. Gimana laut yang menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang bisa diberikan HGB atas nama orang yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas nggak boleh. Tapi sekarang ini sudah mulai menghilang nih. Tidak jelas siapa nih yang mengusut kasus kejahatannya. Saya potong sedikit, Pak. Pak Mahfud mempertanyakan itu, kan sebenarnya Reskrim Polri sudah mulai masuk, Pak, memeriksa beberapa orang, 5 atau 6 orang. Ya. Lalu pernah dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dinyatakan bahwa ada unsur penipuan, pemalsuan lah kira-kira sertifikat itu. Ya. Itu tidak cukup sebagai sebuah kemajuan? Menurut saya tidak cukup. Tidak cukup. Karena untuk kasus lain kadangkala kalau orang tidak punya jabatan-jabatan politik, tidak punya koneksi, tidak punya backing, langsung ditangkap orangnya. Kan banyak sekali. Setiap hari kita melihat orang bukan hanya ditangkap, dihajar juga. Nah, ini kan sudah jelas, ya. Sudah jelas ada SGB ilegal. Nah, kalau SHGB ilegal, surat hak guna bangunan ilegal, sama SHM ilegal. Ini kan sudah jelas ini tindak pidananya. Tidak usah dikatakan pemalsuan dokumen. Pejabat tanahnya ini yang mengeluarkan ilegal ini panggil dulu. Kenapa? Siapa dulu yang berkomunikasi dengan kamu? Mana dokumen? Di situ akan gampang. Dan itu bisa ke korupsi, Pak, ya, berarti ya? Bisa ke korupsi. Harusnya karena keluarnya itu diduga kuat, pasti ada bayar-bayaran kan. Orang tiba-tiba menjadi kaya dan sebagainya itu ya. Dan macam-macam gitu ya. Bisa diduga ya. Meskipun orang menjadi kaya itu bisa saja tidak. Tapi dari ini kok bersambung dengan kasus ini. Itulah hukum. Dicari itu kaitan-kaitkannya sampai fakta-fakta itu ketemu. Apa yang disampaikan oleh Mahfud MD memang sangat jelas ya, kata Mahfud MD dan anggota DPR soal dugaan korupsi dalam kasus pagar laut Tangerang. Mahfud MD meminta penegak hukum memfokuskan penyelidikan ke dugaan korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut Tangerang
karena membahayakan negara. Sekarang kasus ini sudah tidak ada lagi terlihat di permukaan karena ditutup dengan kasus yang baru dan seakan-akan kasus pagar laut sudah tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Mengapa begitu? Apakah ada settingan? Kita tidak tahu ya. Tapi nyatanya bahwa persoalan pagar laut sudah tidak lagi dibicarakan oleh banyak orang ya. Lebih fokus kepada pidato Prabowo Subianto di hari ulang tahun Gerindra kemarin. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri telah meningkatkan status kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ke penyidikan. Direktur Tipidum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Junahdani Raharjo Pura mengatakan pihaknya meningkatkan status kasus pagar laut Tangerang itu ke penyidikan setelah dilaksanakan gelar perkara pada Selasa 4 Februari 2025. Barreskrim Polri terus mendalami kasus tersebut. Junahdani mengatakan tim penyidik sudah memeriksa 44 saksi penyidik, juga sudah menggeledah kantor, kelurahan dan rumah kepala desa atau Kades Kohot Arsin bin Asip dan membawa beberapa barang bukti seperti 1 unit printer, 1 unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat desa Kohot. Ada peralatan-peralatan lainnya yang digunakan untuk memalsukan surat, termasuk sisa kertas yang digunakan sebagai alat warkah dokumen fisik tanah. Kata dia di gedung Barreskrim Polri pada Rabu 12 Februari 2025. Tim penyidik juga sudah menemukan barang bukti lainnya seperti 3 lembar surat keputusan kepala desa, rekapitulasi permohonan dana desa Kohot, dan beberapa rekening. Mahfud MD menduga ada kasus korupsi dalam kolusi kasus pagar laut Tangerang ini. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menduga adanya praktik korupsi dan kolusi dalam kasus pagar laut Tangerang. Ini hampir tidak mungkin, tidak ada permainan uang, tidak ada kompensasi yang sifatnya korupsi, sampai sesuatu yang jelas-jelas dilarang bisa diberi sertifikat. Mulai dari situ arahnya, kata Mahfud saat ditemui di Jakarta. Karena itu, dia meminta penegak hukum memfokuskan penyelidikan ke arah dugaan korupsi, kolusi, karena membahayakan negara. Menurut saya, kata Mahfud MD, penyelidikan lebih dulu dan siapapun yang sudah diperiksa ini, apakah itu pegawai BPN, Badan Pertahanan Nasional, apa itu KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kades, itu fokuskan ke arah korupsi karena kolusi, ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK menuturkan penyelidikan kasus ke arah pemalsuan dokumen tidak perlu dilakukan karena hal tersebut akan terungkap dengan sendirinya. Jika penyelidikan difokuskan ke arah korupsi kolusi yang kecil-kecil itu dengan sendirinya akan terbuka. Lurah yang bikin keterangan RT, yang bikin keterangan itu nanti dengan sendirinya akan terungkap, kata Mahfud. Kemudian anggota DPR RI minta polisi usut tuntas kasus pagar laut setelah memeriksa Kades Kohot. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan meminta Polri terus mengusut kasus pagar laut Tangerang setelah pemeriksaan Kades Kohot Arsin guna membongkar kasus ini hingga ke pihak-pihak yang lebih tinggi. Menurut dia, Polri juga harus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pagar laut itu. Sebab kata dia, Barreskrim Polri baru menyelidiki kasus dugaan pemalsuan surat dan pemalsuan akta otentik di pagar laut. Kami berharap Polri dapat menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab hingga ke level tinggi. Level lebih tertinggi. Jangan sampai hanya aktor di lapangan yang diproses, sementara pihak yang merancang dan mengendalikan dugaan korupsi ini
luput dari jeratan hukum, kata Johan di Jakarta. Setuju ya?